Alright, waktunya beli mie. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Oval di sini. Kali ini ya, ini bakal jadi vlog biasa aja. Aku bakal ngomong seperti biasa dan aku nggak mau apa ya, nggak mau mulai dengan hal yang terlalu rumit dulu di tahun ini dan well, yaudah aku mulai dengan hal yang simpel dulu aja. Aku sekarang emang ngerekam di jam 3 pagi dimana orang masih pada tidur ya, mungkin ada orang yang bangun seperti sopir truk yang akan lewat dari sini ya itu. Oh ya, ngomong-ngomong soal jam 3 pagi, mungkin kalian harus cek nih, ada seri yang sangat menghibur sekali. Apa itu? It's 3 AM interview yang dibawakan oleh Mas Raffi. Kalian bisa cek Facebooknya dia, kalian bisa cek YouTube channelnya dia. Memang dia bikin konten pasti masterpiece, masterpiece. Gue salut sama dia. Kalian harus cek segera mungkin. Langsung subscribe channelnya dia, langsung aja gas saat ini juga setelah nonton video ini tentunya. Pada kali ini aku mau jelasin kenapa aku tertarik dengan Linux selama beberapa tahun terakhir. Seperti yang kalian tahu, kalau kalian ngikutin aku di Facebook maupun Twitter, aku kan pernah bawa, ya bukan pernah, hampir sering bawa topik Linux kan ke pembicaraan. Seperti yang kita tahu kan, Linux itu adalah sebuah sistem operasi yang sumber terbuka, open source, yang paling baik dipakai. Nah, sebenarnya Linux itu nggak sekadar kayak install Linux udah gitu aja, nggak kayak Windows ataupun macOS. Dia itu berjalan di bawah semua software yang duduk di atas, duduk di atasnya lah, ibaratnya kayak gitu, duduk di atasnya. Aku nggak bakal bahas itu secara detail. Yang jelas ini, kenapa aku tertarik dengan Linux. Jadi gini, Linux kan gratis karena ya open source, dan hampir semua Linux itu gratis karena ada juga Linux yang berbayar juga. Nah, karena gratis ini biasanya kan dijadikan alternatif, mungkin alternatif dari Windows ataupun macOS. Karena sumber terbuka itu kan dimana kode sumber atau source code-nya itu bisa diakses oleh banyak orang, bisa digunakan oleh banyak orang, digunakan kembali. Kalau misalkan open source, mungkin ada developer lain yang mau bantuin buat bantu develop. Kalau misalkan dibantu develop kan ya seenggaknya meringankan beban juga gitu loh. Oke, aku bakal sedikit dikit. Ada warung baru toh, warung baru cuy, apa ini namanya, nggak kelihatan di kamera. Padang men, terang banget jam 3 gini. Tadi itu kenapa aku pilih Linux. Linux itu pengubah suayannya, kostumisasinya itu beragam, variatif, dan well kalian bisa aja buat tiruan Windows ataupun macOS pakai Linux. Ya walaupun alasan ini sebenarnya nggak masuk akal juga sih, soalnya purpose tujuan buat pakai Linux kan ya alternatif sih ya. Ya karena alternatif itu kan kadang-kadang mungkin terbiasa atau familiar dengan tampilan yang kayak gini, makanya pakai tiruan Windows atau macOS dengan desktop environment tertentu. Lalu kalau untuk akhir-akhir ini aku masih menggunakan Linux karena gaming di Linux itu adalah suatu hal yang kalau sekarang ini nggak bisa sekadar dipandang sebelah mata. Asal kalian tahu sendiri, udah banyak game yang bisa berjalan di Linux, game Windows yang berjalan di Linux. Soalnya asal kalian tahu Wine kan. Wine adalah suatu compatibility layer yang bisa digunakan untuk menjalankan aplikasi Windows di Linux. Dan walaupun kelihatannya rumit, ternyata nggak serumit itu. Ya walaupun nggak semua aplikasi Windows bisa jalan di Linux, tapi nyatanya emang mudah melakukan kayak gitu. Bulan Oktober kemarin, aku pernah nyoba jalanin Genshin Impact di Linux. Dan hasilnya wow.
itu bisa dibilang suatu hasil yang bagus, hasil yang baik. Saya emang benar-benar bisa lancar, jadi bagus beneran. Ya walaupun setelah patch versi 1,1 tahu-tahu Genshin Impact nggak mau jalan, dan beberapa hari yang lalu ternyata udah ada beberapa jalanin Genshin Impact di Linux. Aku bakal berhenti di sini dulu, saya ntar lagi udah sampai nganu minimarket buat beli mie ya. Ya itu tadi, kalau aku masih pengen pakai Linux, soalnya gaming di Linux itu udah bukan hal yang nggak mungkin lagi kan. Ya kalau untuk judul-judul lawas seperti Age of Empire 2 itu kan sebenarnya game cuman buat Windows 9X ke atas, ya Windows 95, 98, 2000, MI, XI, XP. Ya emang game mudah banget, soalnya itu cuman game DirectX. Lalu untuk Toho sendiri hampir semua judul bisa jalan di Linux melalui Wine. Jadi aku rasa kalau misalkan kalian mau cari alternatif dari Windows karena mungkin nggak mau mikir pusing soal produknya, atau ya sebenarnya kalau nggak mau pikir pusing ada sih cara tertentu, tapi aku nggak bakal bahas itu di sini. Aku bahas soal, ya intinya kalau kalian pengen alternatif dari Windows yang benar-benar free, kalian kan bisa pakai Linux seperti Ubuntu, Manjaro, Linux Mint. Tapi kalau pengen masih main game, kalian bisa di Linux. Lalu sebenarnya alasanku pakai Linux juga nggak begitu banyak, dan saat aku ngerekam video ini pun aku juga udah lupa apa aja alasannya, sorry. ya ya mungkin segitu dulu aja. Aku mau bahas lagi kapan-kapan kalau 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 sempat ya, soalnya ya mungkin ke video selanjutnya bakal beda topik lagi, tentu saja bakal beda topik lagi biar nggak bosen kan. Makasih udah nonton, makasih udah ya stay tune terus. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau bermanfaat. Jangan lupa follow Twitter gue, Instagram gue, linknya ada di bawah. Jangan lupa join Discord Retrospektif Klaten, aku udah sediain di bawah linknya. Dan jangan lupa subscribe channelnya Mas Raffi, linknya akan ku taruh bawah juga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye. Final boys. Well, got them.